Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas nomor 11 sampai nomor 20 dari buku Ekspres TKA yang paket 4. Nomor 11 itu ada pengungkit hidrolik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Itu tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dalam alat ini, udara bertekanan tinggi mendorong piston kecil dengan jari-jari, berarti ini jari-jari pertama gitu ya, yang kecil 5 cm. Tekanan dari piston kecil diteruskan oleh cairan ke piston besar, berarti R2-nya adalah 15 cm. Dengan cara ini, gaya pada piston kecil dapat diubah jadi gaya yang cukup besar untuk mengangkat mobil. Berat mobil, nah mobil itu kan berarti dia ada di yang ukurannya besar ya teman-teman, piston yang besar berarti dia adalah F2 sebetulnya. F2 itu akan sama dengan berat mobil, yaitu sebesar 13.300 Newton. Besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan pada piston kecil, tuh kan, berarti F1-nya, agar mobil terangkat adalah berapa. Untuk ngerjain soal ini kita akan gunakan hukum Pascal, karena dia udah diketahui juga ya dari awal tuh. Hukum Pascal tuh dia tekanannya sama, P1 sama dengan P2, ini berarti F1 per A1 ya, tekanan tuh ini adalah F2 dibagi dengan A2. F1-nya gak tahu karena itu yang mau kita cari. A itu tuh luas penampang. Luas penampang tuh kan karena di sini diketahui jari-jari, kita anggap penampangnya lingkaran lah ya. Berarti VR kuadrat. VR1 kuadrat ini berarti F2-nya akan sama kayak W mobil. A2-nya itu adalah berarti VR2 kuadrat. V-nya boleh banget dicoret karena ada di kedua ruas. F1-nya gak tahu. R1-nya boleh berarti jadi 5 kuadrat sama dengan W mobil 13.300 per R2-nya adalah 15 kuadrat. Nah, ini bolehlah 5-nya kita pindahin dulu lah ya teman-teman. Berarti kan bisa kita tulis gini sebetulnya. 5 kuadrat per 15 kuadrat dikali 13.300. Gitu kan? Boleh kan? Atau kita juga boleh nih kerjain dulu 5 per 15-nya, baru kita kuadratin. Biar enggak terlalu gede gitu nanti angka yang harus kita kaliin. 5 per 15 kan dia sepertiga ya. Kalau dikuadratkan kan berarti 9, seper 9. Bentar, 13.300. Berarti F1-nya itu adalah 1 per 9 kali 13.300. Berarti kan tinggal dibagi ya, hasilnya adalah 1477,8. Kalau nggak salah sih. Mari kita coba lah ya, 13.300 bagi 9, berarti 1 dulu, 1 kali 9, 9. 13 dikurangi 9, itu adalah 4. Berarti 4300. 7 ya, 7 kali 9, 36 ya, 36, berarti 0, 0, berarti ini 7, 700, nah ini berarti tinggal dibagi juga, dikali, kok 7 kali 9 sih, ini 4, iya betul 7, 4 iya betul, 4, ini 7, nah tuh kan udah kelihatan, pasti 1478, 1478, 1477 sebetulnya ya, 8 gitu ya, Newton. Nah ini kita bulatkan lah menjadi 1478 Newton. Hasilnya berarti jawabannya yang A gitu ya. Ini kita hapus dulu. Mari kita ke nomor 12. Ada seorang petani menyiram tanaman menggunakan selang yang terhubung ke keran air dengan tekanan tetap. Tekanannya tetap berarti P-nya tetap ya. Boleh kita tulis P1 sama dengan P2. Pada ujung selang terdapat nozzle yang memperkecil. Nozzle tuh dia jadi diperkecil gitu ya si luas penampangnya sehingga air dapat memancar lebih jauh. Diketahui diameter selang sebelum nozzle, berarti diameter yang pertama itu tuh adalah 2 cm. Ini berarti yang bukan nozzle ya, sebelum nozzle. Dan diameter nozzle, berarti diameter yang kedua itu adalah 0,5 cm. Ini yang nozzle. Nozzle. Oke, kecepatan aliran air di dalam selang sebelum nozzle, sebelum tuh berarti yang pertama ya. Ini gak boleh teman-teman, harus hati-hati, gak boleh tertukar-tukar. Ini adalah 1 meter per second. Dan tekanan air di dalam selang sebelum nozzle itu tuh berarti yang pertama juga ya. P1 adalah 200 kilopascal. Dengan rho airnya itu tuh adalah 1000 kilogram per meter kubik.
gitu. Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan teks tekanan air tepat sebelum dia keluar dari nozzle itu tuh adalah berapa. Sebetulnya ini tuh selang yang terhubung ke keran air itu kan harusnya tekanannya tetap ya. Tapi masalahnya dia adalah yang ditanyain tuh, oh sorry teman-teman. Tekanan tetap tuh adalah antara selang dan keran air ya. Bukan antara nozzle dan keran. Berarti ininya boleh kita abaikan dulu, hapus dulu, bisa membingungkan. Nah, yang ditanyain adalah tekanan sebelum keluar dari nozzle. Berarti itu adalah P2 yang kita tanyain tuh. Karena di nozzle itu dia 2 ya. Ini tuh bisa kita gunain rumus dari Bernoulli, yaitu ingat kalau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 ya kan? Sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, ini kita tuh mau tahu P2, berarti ini yang kita tanyain. P1-nya udah ada 200, rho air juga udah ada, V1 juga udah ada, aman nih, bahas ini aman. V2 ini gak ada, terus H1 dan H2 itu kita anggap sama, artinya nozzle dan selang itu tuh dia berada pada ketinggian yang sama. Jadi H1 itu akan sama dengan H2 gitu ya. Berarti ininya boleh banget kita coret teman-teman karena ketinggian tidak akan mempengaruhi di sini. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Masalahnya tetap ya ada, kita harus cari dulu berapa besar V2-nya sebelum kita ke sini ya, sebelum kita ke nozzle-nozzle itu tuh. Berarti pertama kita akan cari V2-nya dulu dari debit. Dari hukum kontinuitas. Ingat debit yang pertama itu pasti akan sama dengan debit yang kedua. Karena maunya dengan kecepatan berarti A kali V ya yang akan kita gunain. Berarti A1V1 ini adalah A2V2. Luas penampang itu tuh kan berarti lingkaran ya. Selang dan nozzle itu tuh akan berbentuk lingkaran. Luas penampang lingkaran kalau ada diameter itu 1/4 VD kuadrat. Berarti 1/4 VD1 kuadrat V1 ini adalah 1/4 V D2 kuadrat V2. Nah, 1/4 V-nya boleh juga dicoret karena ada di kedua ruas. Mau tahu V2 berarti D2 kuadrat boleh deh dikekiriin. Berarti D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1, ya kan? Ini adalah V2. Nah, D1-nya 2, berarti kita boleh 2 per D2-nya 0,5 kuadrat kali V1-nya adalah 1 sama dengan V2. Berarti kan 2 dibagi 0,5 itu adalah 4 ya teman-teman. Berarti 4 kuadrat kali 1 adalah 16. Berarti V2-nya adalah 16 meter per second. Nah, udah tahu berapa V2, barulah kita bisa cari berapa besar tekanannya atau cari P2. Dari rumus yang tadi ya, yaitu P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Mari kita masukkan nilai-nilainya. P1 tuh 200 kilopascal, kita ubah dulu ke pascal biasa lah ya. Berarti 200.000 pascal. Oke, berarti ini 200.000. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1/2 rho-nya itu adalah 1000. V1 itu adalah 1 ya, 1 kuadrat, P2-nya gak tahu, yang kita cari ini setengah kali 1000, V2 kuadrat adalah 16, sudah kita tahu tadi, 16 kuadrat, ini berarti tetap 200.000, 200, 1, 2, 3, tambah setengah kali 1000 kali 1 kuadrat berarti 500, sama dengan ini P2 ditambah ini juga 500, setengah kali 1000 tuh 500, berarti 500 dikali 16 dikuadratkan, itu tuh berapa ya? Ujungnya tuh dia 6. 15 kuadrat tuh, 16, kuadrat tuh adalah 256. Mari kita kerjain 200.000 ditambah 500 kan berarti 200.500. Ini adalah P2 ditambah 500 dikali 256. 128.000. Mari pindah ruaskan 128.000-nya ke kiri. Berarti ini ke atasin ya. Set. 200.500 dikurangi 128.000. Ini adalah P2. Oke, ini tinggal dikurangi. Hasilnya adalah 72.500 ya teman-teman.
Ini adalah P2. Nah, pengennya dalam kilopascal ya. Berarti ini harus diubah dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 ke kilopascal tuh berarti ya udah 72,5 ya. 72,5 kilopascal. Jawabannya yang A. Mari kita nomor 13. Berdasarkan teks, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Berarti ini masih nyambung ya. Yang pertama, saat air mengalir dari keran lalu masuk ke selang hingga keluar nozzle, kecepatannya selalu konstan. Ini salah teman-teman. Sebetulnya ini udah kita cari ya. Tadi kecepatan, ini ke satu dulu ya. Kecepatan sebelum dia masuk ke nozzle itu tuh adalah 1 meter per second. Ya kan, di teks tuh. Dan kecepatan setelah dia masuk ke nozzle yang udah kita cari itu adalah 16 meter per second. Berarti kecepatannya tidak konstan, karena kecepatan tuh dia tergantung luas permukaannya juga. Kalau dipersempit si luas permukaannya berarti dia akan lebih tinggi kecepatannya. Gitu, makanya nomor 1 salah. Pada peristiwa tersebut berlaku hukum Bernoulli. Ini jelas-jelas betul karena tadi kita nyari tekanan yang kedua juga pakai Bernoulli ya konsepnya. Tekanan air di nozzle lebih besar daripada selang. Mari kita lihat. Tadi tekanan yang di selang itu tuh adalah berarti tekanan yang sebelum masuk ya. Yang sebelum tuh kan adalah yang ke satu. Tekanan satu tuh dia 200 kilopascal teman-teman. 200 kilopascal. Sedangkan ketika tekanan di nozzle itu tuh yang udah kita cari tadi adalah 72,5 kilopascal. Apakah lebih besar? Oh, jelas tidak, salah ya. Jadi meskipun teman-teman tidak ngitung, sebetulnya ini tuh bisa ya, bisa kita bayangkan. Kalau luasnya kecil, luas penampangnya kecil, itu tuh akan memberikan kecepatan yang besar. Ya kan? Dan kalau misalnya kecepatannya besar, itu tuh berarti tekanannya bakalan kecil. Jadi tekanan itu tuh dia berbanding terbalik dengan si kecepatan. Nah, di nozzle itu kan kecepatannya besar. Kalau kecepatannya besar berarti tekanannya bakalan kecil gitu ya. Biar tanpa berhitung juga bisa. Oke, 13 beres. Sekarang kita ke 14. Wih, cepet banget ya kayaknya video kali ini. Oke, pengendara motor P dan Q bergerak saling berlawanan dengan kecepatan yang sama. Berarti saling berlawanan tuh berarti gimana teman-teman? Apakah ke sini menjauh, saling menjauh ya kayaknya ya? Ya kan? Oke, kita lanjutin dulu deh. Kecepatannya sama, berarti VP sama dengan VQ. Saat pengendara motor P membunyikan klakson dengan frekuensinya adalah 720 Hz, pengendara motor Q mendengar bunyi klakson dengan frekuensi 600 Hz. Oke, berarti ini frekuensi dari sumbernya ya. Sumbernya, frekuensi dari si P, sumbernya itu adalah 720. Dan Q, berarti yang didengar sama pendengarnya adalah 640 Hz, teman-teman. Oh, kita lihat dulu aja nih. Yang didengar oleh pendengar dia tuh lebih kecil. Ya udah berarti dia bakalan saling menjauhi ya. Karena kan kalau misalnya saling mendekat berarti kan bakalan lebih gede yang kedengarannya. Besar kecepatan kedua kendaraan adalah berapa? Oke, mari kita kerjakan soal ini. Caranya itu tuh adalah kita lihat dulu. Sebelumnya ini tuh kita gak tahu berapa sih kecepatan udaranya ya. Kecepatan udaranya tuh apakah dia kita gunakan 300 misalnya atau 340 itu tuh berapa gitu kita tidak tahu. Tapi kita misalkan itu adalah kecepatan udaranya 340 lah ya. V di udara gitu adalah 340 meter per second. Kita misalin dulu kayak gini. Berarti kan FP-nya dia 640 nih. Ini berarti VP-nya tadi di pendengarnya menjauhi berarti min VP gitu ya. VP-nya adalah kita tulis V berarti ini VU dulu. Ini VU ditambah dengan VS-nya adalah V. FS-nya adalah si 720. Nah, 720 itu kan bisa dibagi 80 kan ya. Hasilnya 9, teman-teman. Ini biar lebih kecil. Sorry. Ini berarti 8. Ya kan, berarti ini 8. Kita kaliin dengan VU ditambah V sama dengan ini berarti VU dikurangi V kali 9. Berarti 8 VU, V udara ya, ditambah 8 V sama dengan 9 VU dikurangi 9 V. Kita gabungin. Berarti ini 8 V ditambah 9 V, gitu kan? Ini berarti 9 VU dikurangi 8 VU ya kan. 8 sama 9 tuh berarti 17 ya. 17 V
Oh iya nih, 9 kurangi 8 berarti 1 VU. Nah, V udaranya betul, 340. 340 dibagi 17, itu 20. Oke sama teman-teman, maaf ya. Berarti 17 V udaranya kita pakai 340, berarti V-nya adalah 340 dibagi 17, yaitu 20 meter per second. Sip teman-teman, yang C. Mari kita ke nomor 15 nih. Seorang peserta didik memainkan saksofon saat pentas seni sekolah. Secara akustik, saksofon itu tuh seperti pipa organa tertutup karena ujung mouthpiece-nya tertutup oleh bibir pemain. Panjang kolom udara saat menghasilkan nada dasar itu tuh adalah berarti saat nada dasar tuh N-nya saat 0 ya. Saat N-nya sama dengan 0, itu tuh dia frekuensinya adalah mana sih? Panjang kolom udara saat menghasilkan nada dasar. Berarti itu tuh adalah L-nya ya. L-nya adalah 35 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 350 meter per second. Berarti ini harus ubah ya, 0,35 meter. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan yang benar. Yang pertama, panjang gelombang untuk nada dasar yang dihasilkan adalah 1,4. Lambdanya adalah 1,4 meter. Untuk tahu lambda, kita tuh bisa dari V sama dengan lambda dikalikan dengan F. V-nya udah ada 350, lambda mau kita cari, berarti kita harus tahu frekuensinya dulu ya guys. Berarti kita cari dulu berapa sih frekuensi saat nada dasar. Ingat, frekuensi dari pipa organa tertutup, itu tuh rumusnya adalah, teman-teman harus ingat ya, karena ini tuh sebetulnya udah kita pelajari di gelombang bunyi gitu penurunannya. Jadi kita langsung tulis aja rumusnya ya biar enggak dari awal lagi. Yaitu 2N tambah 1 kali V dibagi dengan 4L. Frekuensinya nggak tahu. N-nya tuh adalah nada dasar berarti 0 ya N-nya ditambah 1. V-nya 350 dibagi 4L-nya adalah 0,35. Berarti F 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 1 kali 350 berarti 350 dibagi 4 kali 0,35. Nah, kita bagi dulu aja nih, 350 dibagi 0,35 itu adalah 1000. Ini adalah 1000, berarti tinggal 1000 dibagi 4. 1000 kita bagi dengan 4, itu tuh hasilnya adalah 250. Berarti frekuensinya adalah 250 Hz. Nah, tujuannya kan kita nyari si lambda ya, cari lambda. Berarti lambda tuh adalah tadi ya, dari V sama dengan lambda kali F, berarti adalah V dibagi F. V-nya 350, F-nya 250. 350 dibagi 250 adalah 1,4 meter. Oke, betul. Berarti yang pertama tuh betul ya, teman-teman. Yang kedua, frekuensi nada dasar. Oke, frekuensi nada dasar udah kita cari yang ini ya, 250 Hz. Berarti betul juga, gelombang resonansi pertama membentuk 0,25 kali panjang gelombang bunyi. Nah, nada dasar pertama, ini kan dia pipa organa tertutup ya. Berarti dia tuh kayak begini nih. Nah, gambarnya itu tuh berarti kayak gini ya. Set gitu. Satu lambda itu tuh segini nih, satu puncak satu lembah. Ini itu dia tuh baru setengah dari si puncaknya, setengah puncak. Berarti 1/4 lambda ya. Nih, berarti L-nya panjangnya itu tuh dia baru membentuk 1/4 dari panjang gelombang. Oke, betul berarti ya 0,25 tuh dia 1/4. 0,25 lambda. Ini juga betul yang ketiga. Yang keempat, iya, jika suhu ruangan meningkat, cepat rambat bunyi meningkat sehingga frekuensi nada dasar itu akan menurun. Yang keempat, itu tuh dia salah teman-teman. Nih, kita lihat dulu, tadi rumus frekuensi itu tuh adalah 2N tambah 1 kali V dibagi dengan 4L gitu ya. Pada teks itu adalah suhu ruangan meningkat, cepat rambat bunyi meningkat. Oke, kalau cepat rambat bunyi meningkat, V-nya naik, berarti kan otomatis F-nya juga harus naik, teman-teman. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. Tapi ini adalah frekuensi nada yang dihasilkan akan turun, makanya ini salah. Gitu ya. Kalau kecepatannya naik, berarti frekuensinya dia akan naik. Oke? Yang nomor 5, frekuensi nada atas ke 1, ini bisa dicari ya. Yang dihasilkan adalah 500.
frekuensi nada atas ke 1, tinggal pakai rumus yang sama, 2N tambah 1 kali V dibagi 4L, hanya saja N-nya berarti kita ubah jadi 1, karena kan nada atas ke 1. Ditambah 1, berarti V-nya itu adalah 350 ya, dibagi 4L, L-nya adalah 0,35. Ini dulu deh, 350 bagi 0,35, tadi kan dia 1000 ya. 1000 dibagi 4 adalah 250. Ini dulu 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. 1000 bagi 4 itu 250, berarti 3 kali 250 adalah 750 Hz. Berarti yang keempat juga, yang kelima juga salah. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3 doang. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 16. Di sini ada sumber bunyi A dan B terpisah sejauh 12 meter. Oke, ini ada A, di sini ada B. Jarak antara dua sumber bunyi itu adalah katanya 12 meter. Masing-masing sumber menghasilkan daya bunyi sebesar, berarti PA itu 0,2 watt dan PB itu tuh adalah 0,3 watt. Seorang pendengar berdiri di antara kedua sumber, berarti di sinilah ya, kita gak tahu di mana nih. Agar intensitas bunyi dari sumber A yang diterima pendengar sama dengan intensitas yang didengar dari sumber bunyi B, pendengar itu harus berada pada jarak berapa? Oke, ini kita misalin jaraknya dulu deh ya. Dari A ke titik itu misal X, dari B ke titik itu adalah 12 dikurangi X berarti ya, sisanya teman-teman. Nah, untuk ngerjain soal ini, kita akan gunakan konsep intensitas. Intensitas tuh rumusnya adalah P dibagi dengan A, teman-teman. Jadi mari kita kerjain ya. Dari tadi juga kita kerjain ya. Intensitas A, kita mulainya dari situ. Berarti intensitas A itu harus sama dengan intensitas B ya. Karena kan pengennya dia kayak gitu. Intensitas A sama dengan intensitas B. Intensitas tuh rumusnya adalah P dibagi A. Berarti PA dibagi AA gitu kan ya. Ini berarti PB dibagi dengan AB gitu. PA-nya udah diketahui yaitu 0,2, berarti 0,2 atau kita belah sini dulu lah ya. Di sini lah ya, berarti 0,2. AA itu tuh adalah luas dari jangkauan yang bisa dijangkau oleh sumber bunyi yang mana akan berbentuk bola teman-teman. Berarti kan luas permukaan bola maksudnya yaitu 4 VR kuadrat. Berarti 4 VRA kuadrat untuk sebelah sini. PB-nya yaitu 0,3. Untuk AB-nya berarti 4 pi RB pangkat 2. Nah, ininya boleh banget kita coret dulu 4pi 4pi. Berarti kan sisa 0,2 dibagi RA-nya tuh adalah kita tadi misalin X, berarti X kuadrat, sama dengan 0,3, RB-nya itu adalah 12 dikurangi dengan X kuadrat. Boleh deh ini kita pindahin dulu gitu ya, kita biarin dulu mereka tuh gabung sama yang sejenis. 12 min X ke kiri, 0,2 ke kanan. Berarti 12 min X, ini boleh kita tulis gini ya, 12 min X dibagi X dikuadratkan, ini berarti 0,3 dibagi 0,2. Yang kanan, biar kita gak koma-komaan, kita kali 10 per 10, boleh banget kan ya. Berarti ini tetap di kiri itu gak ada perubahan, 12 min X per X kuadrat, yang kanan jadi 3 per 2. Nah, karena ada kuadrat, boleh banget nih, yang kiri kita akarin, kanan juga kita akarin. Berarti ini jadi 12 min X per X, 3 per 2 itu kan 3 bagi 2 itu 1,5 ya teman-teman. Akar dari 1,5 itu tuh adalah 1,22. Bolehlah kita tulis 1,22. X-nya kita pindah ruas ke kiri nih, ke kanan. X di kiri kita pindahin ke kanan, berarti 1,22 X. X di kiri kita pindahin juga, berarti 1,22 ditambah X. Ya itu berarti 2,22 kan ya. Nah, ini 1,22 X ya. Berarti 2,22 X. Ini tinggal 12 bagi 2,22. Itu adalah X. Mari kita bagi 12 bagi 2,22 itu tuh adalah 5,4. Berarti X-nya adalah 5,4 meter. Itu tuh dari A, teman-teman. Sih, berarti udah ada jawabannya adalah C. Kalau mau tahu dari B, berarti kan dari B itu tadi 12 min X kan ya, teman-teman. Berarti tinggal 12 dikurangi X. X-nya tadi udah didapat yaitu 5,4. Nah, 12 dikurangi 5,4 itu tuh adalah 6,6. Sama berarti ya, sesuai jawaban. Sip, mari kita ke nomor 17.
Ada gelombang elektromagnetik, itu tuh punya sifat umum gelombang seperti refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dispersi, polarisasi. Berikut yang bukan merupakan sifat gelombang elektromagnetik. Nah, yang bisa kita sebutkan atau yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu itu adalah yang D, teman-teman. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu dia bisa merambat di ruang hampa. Ya, itu tuh adalah sifat gelombang elektromagnetik. Kalau yang tidak bisa merambat di ruang hampa itu tuh adalah yang gelombang elektromagnetik ya, teman-teman. Kemudian yang E tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, itu tuh harus kita jawab dulu yang A ya. A tuh betul, teman-teman. Dia tuh bermuatan listrik. Kenapa bukan sifat gelombang elektromagnetik? Karena gelombang itu, gelombang elektromagnetik, dia tuh tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Gitu. Kalau tidak bermuatan berarti kan dia tidak akan dibelokkan karena kan tidak tarik-menarik dengan listrik gitu ya, dengan muatan listrik dan tidak tarik-menarik juga dengan magnet. Jadi tidak bermuatan dan dia juga tidak punya kutub gitu ya kalau di magnet tuh. Nah, E juga salah ya. Gitu. Terus yang B, gelombang transversal itu juga salah ya. Terus C, dapat menembus udara, ini juga salah, karena dia merupakan sifat yang ditanya itu yang bukan ya. Dia tuh bisa nih, gelombang elektromagnetik itu dia bisa. Berarti ini bukan. Jawabannya ini juga salah. Jawabannya yang A ya, nomor 17. Kalau kayak gini tuh teman-teman dia wajib baca-baca aja lah ya, karena ini tuh sifatnya bukan hitungan gitu ya, tapi teori yang harus banyak baca. Yang sulit juga gitu ya, kadang yang teori itu karena ini juga bisa betul, itu juga bisa betul. Kayak gitu. Mari kita lanjutkan aja ke nomor 18. Ada gambar menunjukkan seberkas cahaya dengan interferensi I0 dilewatkan dari dua bahan polaroid. Berdasarkan gambar, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, gambar 2 menunjukkan sudut apit sumbu polarisasi kedua polaroid adalah 45. Intensitas yang keluar dari kedua polaroid adalah 3/8 I0. Nah, teman-teman ingat dulu ya, I0 itu berarti adalah dia intensitas awal gitu ya, intensitas dari si cahayanya tanpa belum melewati si polaroid gitu. Ini tuh adalah intensitas cahaya awal. Setelah dia melewati polaroid, I1 itu tuh akan sama dengan setengahnya dari I0, teman-teman. Gitu. Terus ketika dia melewati celah yang kedua ataupun polaroid yang kedua, rumusnya tuh berarti bakalan I2 sama dengan I1 dikalikan dengan cos theta. Karena akan dibelokkan gitu ya. Ada sudut apitnya antara sumbu polarisasi kedua polaroid. Nah, I1-nya itu tuh adalah tadi 1/2 I0. Boleh kita masukkan cos theta. Gitu. Mari kita lihat yang nomor pertama. Katanya tuh gambar 2 menunjukkan sudut apit sumbu polarisasi kedua polaroid. Sudutnya adalah 45, diketahui tetanya 45 derajat. Kita ingin tahu apakah betul intensitas yang kedua atau intensitas yang keluar adalah 3/8 dari I0. Berarti I2 itu tuh adalah 1/2 I0. Nah, cos tetanya itu kita gunakan sudutnya 45 derajat. Berarti I2 sama dengan setengah I0, cos tetanya itu adalah, cos kuadrat theta ya, sorry, cos kuadrat theta ini tuh. Nah, berarti cos kuadrat dari 45, ini cos 45 itu kan setengah akar 2 ya. Berarti ini setengah akar 2, kita kuadratkan saja. Jadi I2 adalah setengah I0, setengah dikuadratkan adalah 1/4, akar 2 dikuadratin adalah 2. 2 sama 2 ini boleh banget kita coret. Berarti I2-nya itu tuh adalah 1/4 I0. Jadi yang pertama itu adalah salah. Tidak sesuai karena harusnya adalah kalau sudutnya 45, dia 1/4 I0. Yang kedua, jika gambar 3 menunjukkan intensitas yang keluar dari kedua polaroid adalah 1/2 I0, sumbu polarisasi kedua polaroid memiliki sudut apit 60 derajat. Nah, ini kita udah tahu I2-nya adalah 1/8 I0, teman-teman. Apakah betul sudutnya tuh dia 60 derajat atau bukan? Mari kita gunain kondisi yang tadi. I2 tuh adalah berarti 1/2 I0 kalikan dengan cos kuadrat theta. I2-nya udah ada 1/8 I0 sama dengan ini 1/2 I0 cos kuadrat theta
I0-nya boleh banget kita coret karena dia ada di kedua ruas. 8 sama 2 juga boleh dicoret ya. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti di kiri tinggal 1/4 doang. Ini cos kuadrat theta. Nah, karena cos kuadrat nih, boleh kita akarin dulu kedua ruasnya ya, biar kuadratnya hilang nih. Berarti ini 1/2, ini jadi cos theta. Berarti ini kita harus tahu nih, berapa sih sudut yang kalau misalnya kita kosinuskan, dia tuh bernilai 1/2. Yang mana kan dia 60 ya, betul ya. Karena cos 60 tuh adalah setengah. Berarti yang kedua adalah sesuai. Yang ketiga, yang terakhir, jika gambar yang keempat menunjukkan tidak ada cahaya yang keluar, berarti kalau tidak ada cahaya yang keluar, intensitasnya 0 ya teman-teman. Oke, sumbu polaroid kedua, polaroid dia tegak lurus, artinya dia sudutnya adalah 90 derajat ya kalau tegak lurus. Mari kita gunain yang tadi deh. I2-nya adalah setengah I0 cos kuadrat theta. I2-nya adalah 0 teman-teman. Setengah I0 cos kuadrat theta. Lihatin ini. Berarti kan sudutnya cos kuadrat theta itu tuh dia harus sama dengan 0 kan ya. Sudut yang mana kalau misalkan kita koskan nilainya adalah 0, itu tuh adalah 90 derajat. Artinya dia tegak lurus. Berarti jawaban yang ketiga juga betul. Gitu teman-teman. Atau sesuai ya. Mari kita kerjain 2 nomor lagi. Nah, tapi nomor 19 tuh dia rada sedikit tricky, teman-teman. Oke, ada seorang pengamat memiliki titik dekatnya 35 cm. Titik dekat tuh berarti dia adalah PP-nya ya. PP-nya kita tulis dulu yang diketahuinya. 35 cm. Menggunakan teropong bumi, ini teropong, gambar teropong di kanan ada gambar ya, itu adalah gambar teropong. Kalau misalnya kita lihat, menggunakan teropong bumi dengan lensa objektif berjarak fokus, berarti fokus objektifnya adalah 50 cm. Lensa pembalik teropong tersebut memiliki jarak fokus 2 kali jarak fokus lensa okuler. Berarti frekuensi pembaliknya tadi adalah 2 kali frekuensi okuler. Gitu. Saat digunakan dengan mata tidak berakomodasi, ini jika tidak berakomodasi, teropong menghasilkan perbesaran sebesar 10 kali. Agar mata berakomodasi maksimum, ini akomodasi maksimum lah ya, jangan mata maksimum tapi akomodasi maksimum. Bayangan akhir di titik dekat, kalau bayangan akhir di titik dekat artinya dia tuh pengen dia 35 cm ya, si jarak antara bayangannya tuh. Jadi ingin si S aksen OK-nya tuh dia ada di negatif 35 cm teman-teman. Kenapa negatif? Karena dia tuh ada di belakang lensa okulernya gitu ya. Ini tuh adalah syarat kalau misalnya dia bayangan akhirnya di titik dekat. Karena kan tadi titik dekatnya 35 nih, kata si teksnya. Nah, lensa okulernya dia harus digeser sebanyak berapa? Kita lihat dulu pada gambar di sini, lensa okuler ini tuh kan dia bisa digeser-geser katanya ya. Berarti yang bakal berpengaruh di sini adalah panjang teropongnya. Jadi panjang teropongnya dia akan berpindah-pindah teman-teman. Kalau misalnya lensa okulernya dideketin ke lensa objektif, berarti kan si D-nya atau panjang teropongnya dia kan akan mengecil kan ya. Kalau lensa okulernya dia dideketin ke mata, berarti D-nya dia bakalan membesar gitu, panjang teropongnya dia bakalan membesar, kayak gitu konsepnya. Jadi untuk tahu apakah itu tuh bakalan mendekati lensa objektif atau menjauhi dari si lensa objektif, kita tuh harus tahu pergeseran dari D-nya atau perubahan panjang dari D-nya. Jadi nanti tuh tujuan akhirnya ya, atau tujuan akhirnya kita tuh adalah pengen tahu pergeserannya. Jadi antara D1 dan D2 ini kita ambil nanti nilai mutlaknya ya, nggak tahu mana yang bakalan positif. D1 tuh misalnya adalah ketika dia tidak berakomodasi, dan D2 tuh adalah ketika akomodasi maksimum gitu. Berarti kita pengen tahu panjang dari saat akomodasi dan saat tidak berakomodasi. Nah, rumusnya apa nih? Ketika tidak berakomodasi, rumus panjang dari teropong itu tuh adalah FOB ditambah 4 kali FP. FP itu adalah frekuensi pembalik ya, ditambah dengan FOK. Ini tuh kalau misalnya tidak berakomodasi. Terus, kalau misalnya berakomodasi emang beda. Dia lumayan beda ya.
yang kalau misalnya berakomodasi rumusnya tuh adalah FOB, ininya sama, ditambah 4FP, ditambah dengan SOK. Gitu, ya kan? Nah, ini ada nih beberapa yang belum kita ketahui, yaitu kalau mau tahu tidak berakomodasi dulu, FOB-nya kan udah ada ya. D1, D2 FOB-nya udah ada, FP-nya belum ada nih, karena taunya itu adalah 2 kali FOK doang, sedangkan FOK-nya kita gak tahu berapa. FOK-nya juga gak tahu untuk D1, dan untuk D2 kita gak tahu SOK. Jadi ada banyak sekali, gak apa-apa, tapi yang harus kita cari gitu ya. Gak apa-apa tapi ya teman-teman, tenang, kita bisa cari kok. Yang pertama itu tuh adalah kita akan cari berapa besar FOK-nya dulu ya dari mata tidak berakomodasi. Yaitu tadi perbesarannya adalah kalau tidak berakomodasi 10. Perbesaran mata tidak berakomodasi rumusnya adalah FOB dibagi dengan FOK sama dengan 10. FOB-nya udah ada 50 dibagi FOK-nya ya gak tahu ya, itu kan yang mau kita cari. Berarti kalau mau tahu FOK itu tuh 50 per 10 ya. FOK dan 10-nya saling bergantian. 50 bagi 10 adalah 5 cm. Nah, FOK-nya udah ada nih. FP-nya berarti kan bisa ya kita cari tahu. Yang kedua berarti kita bisa cari si FP-nya. Berarti ya FP itu adalah 4 kali FOK. Tadi kata si soal 2 kali FOK, sorry. FP-nya adalah 2 kali FOK. Berarti tinggal 2 kali 5 yaitu 10 cm. Gitu. Nah, panjang teropong yang pertama itu bisa kita cari, teman-teman. Berarti yang kedua nih yang ketiga ya. Kita bisa cari berapa D1 atau panjang teropong yang pertama, yaitu FOB ditambah dengan 4FP ditambah FOK. FOB-nya dari soal udah ada 50, berarti 4FP-nya adalah 10 ditambah FOK-nya adalah 5. Berarti D1 sama dengan 50 ditambah 4 kali 50 dia 200 ditambah dengan 4 kali 50 FP-nya 10. Sorry. FP-nya 10 ya. Sorry. Untung aja masih di sini. 4 kali 10 ya, 40 ditambah 5 berarti ini 95 berarti ya. Nah, panjang teropong yang pertama adalah 95 cm, teman-teman. Mari kita lihat sekarang D1 udah beres, kita berarti D2 ya. D2 tuh FOB-nya udah ada. FP-nya juga udah ada, masalahnya berarti SOK-nya yang nggak ada ya teman-teman. Mari kita cari SOK dulu. Cari SOK. Ini tuh sebetulnya bisa aja pakai rumus yang biasa loh. 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Nah, FOK-nya udah ada tadi yaitu 5, berarti 1 per 5. SOK-nya gak tahu karena ini yang lagi kita cari. S aksen OK, ingat dia tuh harus negatif 35 ya teman-teman. Kalau tidak berakomodasi itu, kalau akomodasi maksimum. Karena pengen ya kalau mata berakomodasi maksimum, bayangan akhirnya tuh jatuh di titik dekat mata. Itu adalah syaratnya. Berarti ini ditambah 1 per negatif 35. Ya, negatif nih, harus negatif. Kita pindahin, berarti 1 per 5, 1 per negatif 35 berarti jadi ditambah ya, 1 per 35 sama dengan 1 per SOK. Samain dulu penyebut, pakai 35, 35 bagi 5 adalah 7. Berarti 7, 35 bagi 35 adalah 1 per SOK. 7 tambah 1 adalah 8 per 35 sama dengan 1 per SOK. Berarti SOK-nya adalah tinggal 35 dibagi 8 cm. Ini bolehlah kita bagi dulu ya. 35 bagi 8 tuh 4,375 cm. Nih, kita udah tahu SOK teman-teman. Berarti kita bisa cari ya di langkah kelima, yaitu kita cari D2-nya. Kita lihat apakah dia tuh akan menjauh atau mendekat dari si lensa objektif. Berarti D2 tuh adalah tadi rumusnya FOB tambah 4FP ditambah dengan SOK. Nah, FOB-nya tuh dia adalah 50 ya tadi. 4FP-nya adalah 4 kali 10. SOK-nya adalah 4,375. Berarti ini adalah 50 tambah 40 tambah 4,375. Berarti D2-nya adalah 94,375 cm. Lihat, dia D2-nya dia membesar ya teman-teman. Kita lihat pergeserannya. Yang keenam,
Berarti kita cari berapa sih delta D-nya. Nah, kita lihat pergeserannya nih teman-teman. Berarti kan D1 kurangi D2 ya. D1-nya lebih gede nih. Berarti 95 dikurangi 94,375. Hasilnya adalah berapa sih? 0,625 ya. 0,625 sentimeter, sorry. Berarti jawabannya adalah oke. Masalahnya apakah dia mendekat atau menjauhi dari si lensa objektif? Nih teman-teman, kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi ya, D1 tuh dia adalah dari sini ke sini, lensa objektif kan dia tetap ya. Kita pakai warna lain deh biar nggak ngebingungin. Nih, D1 dia tuh adalah 95. Oke, yang pertama tuh adalah 95. Yang kedua, jaraknya tuh itu jadi 94. Berarti kan dia mepet nih, jadi mepet ke sini kan. Misalnya jadi di sini ya, meskipun enggak banget gitu ya, 94,375. Nih, artinya si lensa okuler ini dia pindah mendekati si lensa objektif kan? Jawabannya berarti adalah yang E, yaitu 0,625 mendekati lensa objektif. Kalau misalnya dianya jadi menjauh ya, setelah D2-nya dia menjauh, artinya berarti dia di sini, berarti kan D-nya lebih besar tuh. Kalau gitu berarti menjauhi lensa objektif. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita nomor 20, satu lagi. Dalam suatu ruangan, ada beberapa furnitur. Saat tangan kita menyentuh bahan yang terbuat dari logam, akan terasa lebih dingin dibandingkan saat menyentuh bahan yang terbuat dari kayu. Hal ini disebabkan karena A. Suhu logam lebih rendah daripada suhu kayu. Oke, ini tuh sebetulnya tidak menjelaskan ya teman-teman. Itu tuh dia fakta ya, bukan kenapa sih alasannya kayak gitu. Contohnya misalnya kayak gini, kenapa si A itu baik? Ya karena A baik gitu. Dia tuh udah fakta gitu dari sananya, bukan kayak mengulik kenapa A baik itu karena A, B, C, D gitu. Jadi A tuh dia kurang tepat. B. Daya hantar kalor pada logam lebih baik dibandingkan dengan kayu. Ini jawabannya adalah betul. Ingat, kalor tuh dia bukan selalu panas ya. Kalor tuh dia adalah suhu. Artinya, kalau dia misalnya menghantarkan panas dengan baik, berarti dia juga menghantarkan dingin lebih baik, teman-teman. Artinya, si bahan yang terbuat dari logam, dia juga bagus untuk menghantarkan dingin. Makanya yang lebih cocok itu adalah B. Yang C, kalor jenis logam lebih kecil dibandingkan kalor kayu, ini tidak ya, karena di sini tuh adalah hubungannya tentang konduktivitas gitu ya. Konduktivitas dari si kalor atau si logam, bukan tentang kalor jenis. Warna logam lebih terang, ini juga enggak ya. Warna tuh dia enggak mempengaruhi, massa logam lebih besar juga enggak. Jadi jawaban yang betul adalah B, kayak begitu. Oke, nomor 20 selesai. Sekarang tinggal nomor 21 sampai 30 ya, teman-teman. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak udah menonton. Semoga videonya bisa membantu.